Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan kembali lagi mereaction tentang kasusnya Vina Cirebon ya. Banyak yang mengatakan Peggy yang sekarang ditangkap ini bukanlah Peggy yang sebenarnya ya, tetapi ada juga yang mengatakan ya yang ditangkap ini Peggy yang sebenarnya. Tapi ya netizen semakin pusing ya kan, kita semakin mumet. Siapa sih yang sebenarnya yang benar ya kan? Waduh, pokoknya aku pun sampai mumet ya memikirkan ataupun melihat berita-berita yang simpang siur yang mana benar ya kan. Tapi ya kita harus apresiasi dulu untuk pihak kepolisian yang ya sudah menangkap Peggy. Tapi benar salahnya nanti dibuktikan di pengadilan. Nah ini sekarang ya banyak netizen yang berbicara ataupun speak up tentang Peggy yang ditangkap sekarang ini. Ya bisa dibilang ada netizen yang mengatakan ini bukan Peggy yang sebenarnya ya kan. Tetapi apapun kita tonton dulu video ini sambil kita berkomentar ya kan guys. Tidak, saya tidak bilang dia apa-apa. Sumpah ini kasus paling aneh. Paling aneh. Kenapa gue bilang aneh? Kalau si Peggy atau Peron ini terbukti bersalah, kenapa dilakukan penangkapannya nggak pas di tahun 2016 lalu? Nah ini salahnya polisi. Sedangkan dari berita yang beredar katanya tahun 2016 itu pernah dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan ke rumahnya si Peggy atau Peron ini. Benar. Dan pihak kepolisian berhasil dapat satu barang bukti yaitu berupa motor. Nah. Tapi setelah itu kenapa adem-adem aja? Kenapa nggak ada tindak lanjut apa-apa? Kenapa nggak dilakukan penangkapan saat itu kalau emang dia terbukti bersalah? Nah ini kejanggalannya setelah ya. 8 tahun baru dilakukan penggeledahan lagi. Dan nggak perlu waktu 8 tahun. Cuma berapa jam doang kemarin kan buktinya udah dapat tuh bukti-bukti ya, yang kuat. Kenapa perlu waktu 8 tahun? Iya. Apa emang sesusah itu, sesulit itu buat nyari bukti-buktinya? Kemarin kan beberapa jam juga udah dapet barang buktinya. Iya. Gue di sini bukan mau ngebelain si Peggy atau Peron ya. Kalau emang dia terbukti bersalah ya udah hukum dengan hukuman yang setimpal. Nah betul. Tapi kalau misalnya emang gak bersalah, udah bebasin aja, nggak perlu nyari-nyari kesalahan yang emang bikin masyarakat tuh bingung jadinya. Ini tuh dia tuh emang bersalah apa emang cuma buat pengalihan aja gitu. Kasus ini tuh sebenarnya bisa jadi kesempatan buat pihak berwenang, buat pihak berwajib tuh buat nunjukin kalau memang hukum di Indonesia itu adil gitu. Nah, jadi betul, kami masyarakat tuh bisa menilai bahwa hukum di Indonesia itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Buktiin gitu. Karena emang kasus ini tuh viral banget. Jadi kami sebagai masyarakat bisa menilai hukum Indonesia itu seperti apa. Ayo tunjukin keadilan tuh di mana gitu. Tadi benar semua. Tidak, saya tidak bilang dia apa-apa. Serius nanya guys, itu orang yang ketangkep ada fotonya nggak sih sama dia punya geng motor? Karena biasanya kan ada tuh pasti ya kalau geng motor foto bareng. Kalau dari yang saya lihat-lihat di foto yang berseliweran kayaknya nggak ada ya. Tapi juga mungkin ya emang nggak ada fotonya. Dan saya yakin kayaknya polisi pasti juga ada bukti yang kuat ya. Karena katanya dia kan juga ganti nama tuh, KTP-nya ganti. Dan yang paling tahu kebenarannya si Linda nggak sih? Kalau misalnya ada Lindanya bisa ditanya langsung kan. Bener nggak itu orangnya? Semoga nanti penjelasannya memang juga detail ya. Dan bukti-buktinya itu kuat gitu memang orang itu orangnya. Tidak bersalah. Oke. Saya melihat video itu, hati saya merasa yakin kalau itu bukan pelakunya karena dia langsung mau bersuara saat konferensi pers. Jadi saya mohon dengan sangat dan dengan hormat kepada Bapak Kapolri. Bingung kan kalian? Ya, mohon kasus ini bisa dituntaskan dengan sebenar-benarnya Pak. Alangkah kasihannya keluarganya Pak kalau sampai memang orang tersebut tidak melakukan apa-apa tapi dijadikan tersangka. Apabila Bapak salah tangkap atau mengambil hitamkan orang, kami selaku masyarakat tidak akan pernah percaya lagi kepada yang namanya polisi. Ya. Boleh dijelaskan kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu akan meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasus? Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya tuh tanggal 21 Agustus. Yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya berangkat aja ke Bandung. Ada Parman, ada Ibnu, sama saya.
Kalau itu nanti Bapak saya ngomong ada membondol nanti berangkat. Dengar saya ya kan guys. nanya sama siapa? Sama Robi, adik saya udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi berangkat mau nggak? Mau. Yang untuk satu. Udah sampai sana kerja di Bandungnya saya lupa namanya, bikin rumahnya Pak Aceng. Pak Aceng Saya di ya, sana Pak cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016 saya pulang nggak betah. Dia pulang nggak betah. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu sama Robi. Gimana? Saya nggak betah lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rubinya ya. Jadi nanti gampang. Jadi Bang Bodol saya nganter sampai di jalan raya aja ya, saya angkot. Sampai udah angkot datang tahun 2016 sekitar jam 8 saya naik angkot di Bandung dong ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Jam 8 malam. Nah, habis gajian saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Yang si Peggy. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu belum ada di Bandung deh. Iya, masih ada di Bandung. Ini kalau benar Terus ini. saya naik Godwill bis, udah dapat saya sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah, sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Kolong jembatan Talun. TKP itu. Iya. Terus saya jalan kaki. Naik ke atas. Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah lihat ada polisi atau banyak orang dan naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awalnya. Kusut-kusut berapa itu ada karasapan itu si punya Pina. Beberapa hari setelah. Ya lupa tuh. Peggy pelakunya aja. Sama Peggy itu digerebek sama polisi itu malam. Saya nggak tahu jamnya apa. Terus saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya, Bang Bodol. Peggy, Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang. Pengacara pelaku kasus Vina Cirebon menyuruh para pelaku untuk berbohong. Kenapa para tersangka ini atau terduga ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasanya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasanya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Waduh, serem sekali kawan-kawannya. Saya nggak paham lagi lah negeri Konoha kita ini ya. Kok ada berani-berani pengacara menyuruh kliennya untuk mencabut BAP ya, itu yang pertama. Yang kedua, terungkap di persidangan bahwa ada pengacara mengarahkan klien ataupun saksi ya untuk mengarang cerita di persidangan ataupun memberikan keterangan palsu. Waduh. Ini pengacara-pengacara yang tidak berintegritas ini. Serem sekali. Saya nggak tahu ini benar apa tidak ya. Saya juga nggak tahu ini pengacaranya yang mana. Tapi ini disampaikan dalam press conference Polda Jawa Barat hari ini. Saya juga advokat, walaupun mungkin masih tergolong advokat junior ya. Tapi nggak gini-gini juga lah. Ya kan, masa advokat pengacara mengajarkan ataupun mengarahkan kliennya untuk berbohong, memberikan kesaksian palsu ataupun mengarang cerita, ini sudah tindak pidana gitu ya. Kita memang punya hak imunitas, kita sebagai pengacara ketika beracara dilindungi undang-undang advokat. Tapi kalau kita melanggar hukum, ya tetap aja kita bisa dipidana gitu loh. Dan saya memohon kepada Polda Jawa Barat untuk mendalami lagi nih pengacara ini. Ya kalau memang terbukti dan ada saksinya, proses pidana. Banyak teknik atau cara untuk membela klien dan bahkan memenangkan klien di persidangan. Karena 1000 jalan menuju Roma, bos. Tapi jangan juga suruh bohong, ya kan? Nah, coba kalian advokat-advokat pelajari kasus Pak Bambang Wijanto yang ini. Nih, nah ya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Sekarang dari BAP itu benar adanya, tiba-tiba 2 DPO di dalam nama BAP itu hilang.
Jadi itu jadi tanda tanya buat kita. Jadi kita tim kuasa hukum harus bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar Iya, itu. ini masalahnya Dari juga ya, BAP turunannya turun ke putusan, ya kan? Jadi semua sama menyatakan, BAP menyatakan ada 3 nama itu. Iya. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Ada 3, Lalu ya. tiba-tiba pada saat 1 DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Hilang, nggak ada ya. Itu harus bertanggung jawab. Iya. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Silahkan. Saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi ya, adalah karena pihak masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa. Mungkin aja pihak masyarakat sekarang sudah hilang kepercayaan. Iya. Justru. Iya dong. Jadi gini, 8 tahun tidak tertangkap isu yang tersebar. Tetapi ada cerita baru bahwa mereka mencabut keterangan. Ya. Oke, kita maklumi itu memang SOP. Terbiasa lah. Ya. Tetapi sekarang ketika 8 tahun ya tidak terungkap, tiba-tiba sudah 1 tertangkap, hilang lagi 2 DPO itu. Bagaimana dengan keluarga korban yang sudah menunggu? Gitu. Bagaimana ini? Terus kami ini mau cari keadilan kemana? Ya, berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini, Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga. Sekian lama menunggu, sekian lama berharap akan ada keadilan, tahu-tahu sudah dapat 1 orang, 2-nya dihilangkan. 2-nya dihilangkan. Dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Udah terjadi produk hukum juga. Ya, ya. Nah, apa lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Sudah. Sedikit Kak, mungkin ini menurut pandangannya aja, apakah bisa dikatakan ada SOP yang melenceng dari pihak berwajib sendiri terkait? Bisa saja. Bagaimana? Ada SOP yang melenceng terkait penangkapan tersangka, penangkapan Peggy. Nah, kalau itu ditanyakan kami tidak bisa menjawab, ya. Karena kami tadi kan sudah katakan tidak bisa ketemu dengan pihak kepolisian. Ya kan? Apapun itu. Kalau kami mengatakan ada SOP yang salah, itu kami salah. Sudah memutuskan sebelum kami mendapatkan informasi yang jelas. Gitu. Maksud dan tujuan kami tadi justru datang ke Polda itu supaya pertanyaan yang timbul di masyarakat ini bisa kami jawab. Linda mana, Peggy mana, DPO mana. Selalu ini terus yang ditanyakan masyarakat. Sementara kan masyarakat tidak paham tentang proses hukum. Masyarakat kan pasti hanya menilai, kami taunya ada 3 DPO, kami taunya ada Peggy A, Peggy C, Peggy B, segala macam. Aduh. Jadi kalau kita dikatakan SOP-nya salah, kami tidak tahu itu. Intinya kami ini keluarga, wakil dari keluarga almarhum Vina selaku kuasa hukum. Gitu. Kami tidak bisa menjelaskan secara detail karena kami belum ketemu. Kami sudah coba menghubungi, coba komunikasi, bahkan saya sampai telepon Pak Hotman. Pak Hotman menghubungi salah satu petinggi Polri untuk kami bisa ketemu, juga tidak bisa. Jadi pertanyaannya, mohon maaf ini rekan-rekan Polda Jabar ya, kami sangat kecewa. Kecewa ya? Kami. Sudah jauh, kami tidak diundang, ya kan, dapat informasi yang tidak memuaskan, tiba-tiba kami ditolak. Pak, berarti bisa ditegaskan bahwa Polda Jabar masih menutupi kasus ini? Bisa jadi itu. Sedikit penegasan. Tidak ada Seolah-olah menjadi tergesa-gesa juga nggak sih? Iya, terlalu cepat untuk menetapkan tidak ada 2 DPO lainnya. Iya. Hanya dalam waktu beberapa hari penyelidikan tiba-tiba hanya ada 1. Jadi itu yang saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, saksi itu bilang dia kenal dengan ayah Eki yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut sejak adanya kasus Pina 2016. Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia, gitu loh. Ya. Dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil oleh polisi.
Terus ada yang bertanya lagi, apakah saksi tersebut muncul di sidang? Jawabannya, saksi tersebut tidak pernah muncul di persidangan. Ya, tidak pernah muncul di persidangan. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, pada tahun 2024 ini, saksi itu disebut saksi kunci. Saksi kunci ya, saksi utama. Pertanyaan saya, apa gunanya dia saksi kunci sementara dia tidak dimunculkan di persidangan? Sekali lagi, apa gunanya dia saksi kunci tapi tidak dimunculkan di persidangan 2016 lalu? Iya. Jawab. Benar. Coba kalian bayangkan, ayah Eki, anaknya meninggal. Dia kenal dengan saksi tersebut. Saksi tersebut, AF itu, mau dipanggil ke polisi. Kenapa ayah Eki tidak juga menekan saksi tersebut tampil di persidangan kematian putranya Eki? Jawab. Kenapa saksi kunci tidak dimunculkan di persidangan padahal sebelumnya dipanggil dia selalu datang? Iya. Ayo jawab. Ayah Eki jawab. Ya. Itu satu. Dan yang kedua, waktu itu polisi, waktu kejadian malamnya atau besoknya, polisi sudah datang ke rumah Peggy yang ditangkap kemarin 2016 sudah datang. Terus ibunya Peggy bilang Peggy lagi di Bandung kerja. Ya. Peggy lagi di Bandung kerja. Kemudian polisi tidak melanjutkan mencari Peggy, cuma menyita 2 motor dari rumah Peggy tersebut. Nah, padahal secara logika mudah jika polisi ingin menangkap Peggy. Iya, benar. Yang pertama, polisi waktu itu tinggal tanyain kepada ibu Peggy, kalau benar Peggy kerja di Bandung, dia kerja di mana, alamatnya di mana. Akhirnya kalau alamat dikasih tahu oleh ibu Peggy, polisi Cirebon tinggal ke Bandung, tangkap, selesai urusan. Atau polisi Cirebon tinggal menelpon polisi Bandung, nanti polisi Bandung yang mencari ke alamat itu dan menangkap Peggy. Selesai urusan, dapat. Namun, kenapa tidak dilakukan? Dan mirisnya, tahun 2024 ini, si Peggy ketika ditangkap disebut sebagai otak pelaku. Sebagai otak pelaku. Berarti 2016 lalu kenapa otak pelaku dibebaskan? Kenapa otak pelaku dibebaskan? Kenapa otak pelaku dibebaskan? Jawab. Masuk logika. Dan yang ketiga, saksi ini, AF ini hafal betul wajah Peggy, motor Peggy, bahkan wajah Peggy dulu dan 8 tahun sekarang dia langsung bilang, iya itu dia gitu loh. Motornya apa? Smash Pink. Jadi daya ingat saksi ini luar biasa. Coba besok ya tanyain ke saksi ini. Kalau nggak dia berubah aja, kalau udah dipelajari aja. Coba tunjukkan ke 11 foto dari DPO, ke 11 foto tahanan. Kemudian suruh dia jawab, tahanan ini motornya apa, warnanya apa. Terus tahanan ini wajahnya ini, motornya apa, warnanya apa. Tanyakan, hafal nggak dia ke 11 motor tersangka? Atau cuma motor Peggy yang dia hafal? Seperti itu, coba tanya. Hafal nggak 11 motor tersangka? Jangan-jangan cuma motor Peggy yang dia hafalin. Warna dan mereknya. Ya. Dan kesimpulannya, saya ingin bertanya, gimana ceritanya orang yang dibebaskan atau tidak dicari lagi keberadaannya, padahal dia bisa dengan mudah ditangkap, si Peggy 2016. Malah di 2024 menjadi otak pelaku. Dan bagaimana ceritanya saksi yang dulu tidak pernah dihadirkan di persidangan bisa menjadi disebut saksi kunci di 2024. Sekali lagi, gimana ceritanya si Peggy yang dilepaskan dan tidak dicari lagi padahal dengan mudah polisi bisa mendapatkan, dilepaskan, tiba-tiba di 2024 menjadi otak pelaku. Sementara si saksi ini, AF ini yang 2016 tidak dihadirkan di sidang bisa menjadi saksi kunci di 2024. Gimana ceritanya itu? Silakan kalian netizen yang menilai ya. Itu aja, terima kasih. Ini ya para netizen ya, walaupun ya dalam konversi pers tersebut si Peggy alias Egy itu ya tidak mengakui perbuatannya, bahwasannya dia itu mengatakan dia bukan pembunuh Vina, kita jangan percaya 100% bahwasannya pernyataannya itu benar. Karena apa? Kepolisian juga tidak gegabah untuk menetapkan dia itu menjadi tersangka. Seperti isu yang beredar, kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mengatakan Linda akan muncul segera untuk membongkar fakta kematian Vina. Putri yang juga selaku tim Hotman Paris ini membongkar bagaimana kondisi Linda
juga ada namanya Linda dulu. Sekarang kondisi Linda sedang terguncang dan butuh waktu untuk tampil ke masyarakat. Pasalnya Linda sudah memiliki suami dan harus menjaga nama baiknya. Kini pihak kuasa hukum juga tengah mengupayakan agar Linda mendapat perlindungan dari LPSK. Baik guys, nah jadi kasus ini bikin kita puyeng ya kan. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu, ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Wow, jadi kita jadi makanan-makanan keseharian kita ini melihat kasus Vina ini semakin ribet ya kan, semakin puyeng kita sebagai netizen. Intinya kita tunggulah ya kan pihak kepolisian nanti di persidangan kayak gimana. Nanti kalau si Egy yang tertangkap sekarang ini kalau merasa tidak bersalah ya dibuktikan di pengadilan, dan ya kalau benar salahnya nanti pengadilan hakim akan memutuskan. Jadi apapun kita harus percaya kepada pihak yang berwajib ya, karena kita kan dengarnya di media sosial aja ya kan, kita nggak tahu kebenarannya. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu, ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir puyeng guys. Baik kita serahkan ke pihak yang berwajib, kita kontrol, tetap kawal sampai akhir. Semoga kasus ini terang benderang ya kan. Dan oke guys, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.